Halo teman-teman semua, sampai ketemu lagi di channel saya Ramadhani Blas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat dalam keadaan sempurna tanpa kurang suatu apapun. Dimanapun kalian berada tentunya. Pastinya saya doakan kalian untuk sukses dan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral teman-teman, sesuatu yang sedang menjadi momok pemberitaan di media sosial, di televisi, ataupun koran, ataupun media lainnya, di mana ini adalah berkaitan dengan kegiatan investasi yang diduga bodong, dan memang itu bodong menurut saya. Dan bagi kalangan yang sudah melakukan analisis, memang dari awal ini adalah sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang dianggap aneh dalam kegiatan investasi, di mana kita bisa meraih profit yang signifikan jumlahnya dalam hitungan detik saja. Cuman itu diimbangi atau memiliki resiko di mana kerugian juga dapat terjadi sepersekian detik ya teman-teman. Oke, sebelumnya investasi ini dinamakan sebagai binary option ya teman-teman. Pasti kalian sudah tahu, khususnya yang biasa bermain investasi baik itu trading ataupun yang lainnya. Binary option ini merupakan salah satu investasi yang menurut saya bukan dinamakan investasi ya, karena itu sebatas tebak-tebakan saja. Dan itu sudah sangat jelas bahwa itu adalah gambling ya teman-teman. Dari sekian banyak platform, yang paling terkenal itu mungkin Binomo ya. Teman-teman yang lain juga sudah tahu. Nah, sekarang ini sedang viral di mana para afiliator dari salah satunya platform Binomo ini, karena ada juga yang lain seperti ada Quotek, Olimtrade, dan lain-lain, yang sedang ketar-ketir istilahnya ya teman-teman, karena sekarang sudah mulai terkuak dan sudah ditindaklanjut sebagai sesuatu atau kasus yang merugikan banyak orang, dan memang itu benar, dan semoga itu cepat terkuak kedoknya dan cepat diberantas ya teman-teman, karena ini sangat meresahkan, sangat mencederai bagi kaum pemain investasi yang sehat. Karena menurut saya kalau investasi yang sedemikian rumit dan penuh dengan lika-liku pembelajaran yang harus dilalui terlebih dahulu, itu justru dipatahkan oleh suatu binary option namanya, atau ya yang termasuk itu, dengan sangat mudahnya mereka melakukan trade atau investasi dan profit dalam waktu cepat dan dalam jumlah yang banyak. Wah, itu menurut saya suatu yang tidak adil, di mana kami yang sudah susah-susah belajar, baik itu analisis teknikal, fundamental, itu seperti tidak ada gunanya jika sudah terjun di binary option ya teman-teman. Walaupun ya memang dikit-dikit memang dapat diterapkan ilmunya, tapi menurut saya itu hanya permainan saja ya teman-teman, karena itu dapat dikendalikan, karena itu bukan investasi yang real, bukan investasi yang sehat. Itu judi ya teman-teman menurut saya. Sekarang ini para afiliatornya, untuk yang belum tahu soal apa itu afiliator itu merupakan sesuatu yang bekerja atau berafiliat dengan platform tersebut atau Binomo, di mana mereka itu sebenarnya mereka juga bukan direkrut secara langsung, mereka itu mendaftar melalui website ya teman-teman. Ini websitenya, namanya itu Bin Partner. Nanti kalian bisa cari ya. Nah, ketika kita sudah memiliki akun ini, artinya itu kita sudah bisa untuk menjadi seorang afiliator Binomo. Nah, jika kalian ingin mendapatkan penghasilan dari afiliator ini, kalian tinggal share aja teman-teman. Kalian itu tinggal meng-share alamat kalian untuk dibagikan ke media sosial kalian, biar ada yang join ke Binomo dengan link kalian. Nah, nanti kalau orang yang bermain Binomo dengan jalur link kalian itu deposit, kalian akan mendapatkan bonus, dan juga kalian akan mendapatkan penghasilan dari loss-nya mereka, kekalahan mereka. Ini bahaya teman-teman. Kalau ini dibiarkan, ini tentu bahaya, karena hanya akan memperkaya segelintir orang saja, di mana jutaan orang itu akan mengalami kerugian boncos ya teman-teman. Dan ini ya memang ini hanya permainan sistem dengan dibungkus oleh kata-kata investasi atau trading gitu ya. Padahal ini bukan teman-teman. Ini hanyalah tipu-tipu lah teman-teman. Ini jika kalian sebagai influencer pastinya dengan sangat mudah mendapatkan member ya teman-teman.
mendapatkan orang untuk bisa bermain di situs kalian. Nanti itu kalian bisa melihatnya di sini ya teman-teman, dari total orang yang kalian ajak atau orang yang bergabung di Binomo dengan link kalian, itu kalian bisa melihatnya di sini. Cuma karena saya tidak melakukan kegiatan afiliasi tersebut, jadi di sini kosong ya teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang afiliator Binomo, itu Binomo tidak merekrut, tapi memang diri sendiri yang mendaftar untuk menjadi afiliator Binomo. Dan secara tidak langsung mereka dari awal sudah berniat untuk mendapatkan penghasilan dari kekalahan orang yang mendaftar melalui link kita. Artinya, jika orang lain kalah, itu adalah penghasilan kita, teman-teman. Wah, itu sangat jahat ya bagi saya, teman-teman. Di saat orang lain itu terlilit hutang, hidup miskin, itu justru masuk ke rekening kita. Jadi sumber kekayaan buat kita itu sangat-sangat jahat bagi saya itu, teman-teman. Seperti yang kita tahu, Indra Kents dan teman-teman seperti Doni Salmanan, kemudian ada Erwin Lensuman, itu semua penjahat-penjahatnya ya teman-teman bagi saya. Karena mereka itu memainkan pemikiran awam masyarakat Indonesia khususnya yang masih sedikit tahu mengenai investasi, mengenai trading. Kemudian mereka mengiming-iming dengan ini loh hasil saya trading, dengan pamer di media sosial mereka seperti mobil mewah, jam tangan mewah, rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Siapa yang tidak tergiur? Mereka dengan cepat mendapatkan semua itu, bahkan masih tergolong muda, sudah dikatakan sebagai crazy rich gitu ya. Dapat menyaingi pengusaha-pengusaha yang sudah bekerja keras mati-matian selama bertahun-tahun. Ini mereka itu mendapatkan kekayaan dengan sangat singkat, dengan sangat besar, cuman duduk-duduk saja, hanya mengandalkan follower mereka yang banyak untuk kemudian dijadikan sebagai member atau afiliasi dari platform yang mereka iklankan atau mereka share ya teman-teman. Jadi ini merupakan sesuatu penjajahan keuangan menurut saya, penjajahan dunia investasi bagi saya. Dan penjajahan ini dilakukan di negeri sendiri. Mereka hidup bermewah-mewah di atas penderitaan orang lain. Untungnya ini sudah mulai terkuak. Coba kalau ini tidak terkuak dan dibiarkan terus-terusan, mereka akan semakin kaya dan akan semakin menjadi-jadi teman-teman. Karena merasa bebas, merasa tidak ada yang perlu ditakutkan, mereka pasti akan lebih beringas untuk memeras pemikiran awam dari investor atau trader yang ada di Indonesia khususnya. Ini berbahaya untuk generasi kita ya teman-teman. Ini dapat dilihat bahwa berita-beritanya ini salah satu tokoh utamanya ya, afiliator utama di Indonesia yakni Indra Kents yang kita kenal sebagai Crazy Rich Medan, saat ini sudah dalam tahap penyidikan. Semoga ini segera diselesaikan, diusut tuntas, dan saya berharap ini adalah keadilan untuk para korban tentunya, di mana benar-benar clear, tidak ada permainan di belakangnya, karena mereka seperti yang kita tahu, mereka ini kan kaya ya. Mereka ini kan kaya, semoga dengan kekayaannya tidak bisa memanfaatkan atau memanipulasi proses dari kasus yang sedang dihadapinya ya teman-teman. Dan kabarnya kemarin-kemarin juga kan sempat ke luar negeri, berobat ke luar negeri, ke Turki atau kemana, Indra Kents ini. Ya semoga tidak kabur ya, karena bagi dia ke luar negeri itu sekarang mudah karena uangnya banyak ya teman-teman. Tapi semoga itu tidak terjadi, dan semoga ya hal-hal yang berbau bodong-bodong seperti ini itu segera diberantas dari Indonesia ya teman-teman. Biar kami khususnya kalangan investor atau trader yang benar-benar investasi keuangan yang sehat itu tidak terganggu dengan hal-hal buruk yang dilakukan oleh mereka ya teman-teman. Nah kemudian salah satu yang ya seputar investasi Binomo bodong ini, mungkin kalian tahu dengan sosok ini. Dulu iklannya itu waralini di berbagai platform media sosial, ada di Facebook, di YouTube ya teman-teman. Nama aslinya itu Budi Setiawan. Dia mengatakan bahwa sangat mudah untuk mendapatkan $1.000 dalam sehari tanpa meninggalkan rumah. Padahal dia sendiri itu sekarang hidupnya susah teman-teman. Mereka itu ya, dia itu Budi Setiawan itu hanya sebagai iklan, dan kebetulan iklannya booming dan banyak yang termakan juga oleh iklannya. Tapi tanpa kita ketahui bahwa dia itu hidupnya malah susah sekarang. Orang yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan $1.000 itu gampang, tapi dia sendiri hidupnya susah. Terus wow, itu sesuatu yang lucu menurut saya. Budi Setiawan itu sudah muncul ya,
sudah angkat bicara bahwa ya memang binomo ini sesuatu yang permainan yang ilegal di Indonesia ya teman-teman. Bagi saya ini permainan ya, bukan trading. Ini bukan trading asli, ini permainan gambling gitu ya teman-teman. Dan Budi Setiawan sendiri sekarang sudah menyarankan untuk pindah ke investasi yang benar-benar real, ke investasi yang benar-benar ilegal di Indonesia, diawasi oleh Bapepti dan Kominfo ataupun OJK ya tentunya, biar keamanan dan kenyamanan itu terjamin. Dia sekarang pun sudah tidak mau untuk menjadi iklan di Binomo lagi, walaupun sudah ada penawaran sebelumnya, tapi dia ungkapkan di salah satu channel namanya Aldi, di salah satu channel YouTube lah pokoknya, nanti kalian bisa cari sendiri. Dia mengatakan bahwa ya dirinya itu hanyalah seorang musisi ya teman-teman, bukan seorang trader profesional. Nah, kemarin sempat ada iklan terbaru dari dia yang mengiklankan sama juga investasi, cuman sekarang yang legal teman-teman. Kita coba searching. Nah, ini dia sudah pindah ke aplikasi namanya Thrift ya teman-teman. Hai, jutaan orang tidak Dan menyadari bahwa ini sudah sekarang legal sudah ya pindah ke teman-teman. Banyak Jadi orang pengen menghasilkan ribuan dolar dari rumah tanpa beranjak dari kursinya. Mungkin kalau Anda penjaga toilet umum. Saya pakai Thrift untuk jual beli aset digital saya secara real time 24 jam. Oke teman-teman, nanti bisa kalian tonton lengkapnya di YouTube. Oke, buat yang mau sharing ataupun ya mau bertukar pikiran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time dan salam.